Baru kali ini saya butuh monitor kedua tapi harus portable. Kerja pakai dua layar, kalau udah pernah ngerasain pasti nggak bisa balik ke satu layar karena memang benar produktivitas akan benar-benar terdongkrak gitu ya. Walaupun pekerjaan sesimpel ngetik, browsing sambil cari materi gitu ya, itu enak banget kalau pakai dua layar. Satu bisa ngetik, yang tiga itu bisa buka browser gitu ya tanpa harus mengganggu area untuk kerja. Kalau pekerjaannya lebih rumit lagi macam video editing atau bikin animasi, itu tambah terbantu lagi. Bahkan nge-game aja bisa dilakukan tanpa harus terlalu mengorbankan pekerjaan. Jadi di layar utama saya pakai nge-game, terus di layar kedua itu buka email, WhatsApp dan sejenisnya. Jadi kalau ada notifikasi penting yang masuk, saya bisa langsung respon. Kalau layarnya cuma satu, repot bre. Nah, begitu saya upgrade ganti ke layar yang ultra wide, saya pikir ini bisa menggantikan dua monitor. Soalnya dia lebih lebar. Dan memang bener sih, dalam kondisi tertentu, misalkan tadi kerjaan yang ringan ngetik doang, masih bisa layarnya dibagi-bagi jadi banyak gitu ya. Tapi begitu melakukan sesuatu yang harus full screen, macam harus jalanin PowerPoint, harus nge-game, yang nggak bisa dibagi, akhirnya layar segede ini kepake semuanya dan butuh layar satu lagi. Tapi kalau nambah layar desktop di samping, nggak bagus jadinya. Terlalu panjang dan nggak asik lah dilihat. Jadi akhirnya monitor portable yang ditaruh di depannya, bre. Ini adalah UPerfect UTouch E7, monitor portable yang ada fitur touchscreen-nya. Berukuran 15,6 inci, menggunakan panel IPS resolusi 1080p, refresh rate standar 60Hz dengan color gamut tertulis hanya 72% sRGB. Berarti fungsinya bukan sebagai monitor desain dan juga bukan kelas gaming. Buat kerja kantoran dan pemakaian casual kali ya. Desainnya slim dengan bobot cuma 0,6 kg, udah ada built-in speakernya, support VESA wall mount 75x75, dan kalau kamu butuh stand, UPerfect juga punya portable stand untuk monitor kecil ini. Tapi ini dijual terpisah. Starting with this $1 car. Literally a rust bucket. This is a piece of garbage. But when you spend $20K on repairs, it actually runs. All right, let's get this bad boy started. How is this thing driving? Smells like smoke. Alright, well that was the $1 car. Connectivity, di bagian kanan ada dua port USB-C dan satu mini HDMI. Kemudian di kiri ada audio jack 3,5 mm, pulley button, serta tombol power yang juga berfungsi sebagai tombol back di OSD. Packingnya terkesan mewah dengan boxnya yang bagus banget. Di dalamnya kita dapat 4 kabel, satu HDMI to mini HDMI, satu USB-C to USB-C, serta dua kabel USB-C to USB-A. Kalau PC atau laptop kamu support display lewat USB-C, kamu bisa pakai satu kabel USB-C display aja. Tapi kalau pakai mini HDMI, kamu mesti pasang kabel USB-C juga untuk powernya. Bisa colok ke PC atau pakai power adapter macam kepala charger yang juga sudah termasuk di paket penjualannya. Termasuk kita juga dapat baut untuk yang mau pasang stand atau wall mount. Ada manual book dan smart cover magnetik yang juga berfungsi sebagai stand untuk monitornya. Kemudian untuk performance, UPerfect UTouch E7 ini terhitung flicker free dan minim potensi memicu mual atau pusing. Pada brightness 50%, deviasi terang gelapnya cuma 5% dengan flicker rate cukup tinggi dan tidak bisa kita rasakan. Jadi aman bre. Warna, color gamut yang tertulis di spek 72% sRGB ternyata aktualnya hanya 56% atau sekitar 39% di CIP3. Kurang cocok untuk pekerjaan grafis. Brightness bawaan mode standar di set tinggi 278 nits dengan black 0,27 yang menghasilkan kontras rasio standar 1023:1. Tapi putihnya terlalu biru, lebih dari 8000 Kelvin dengan gamma yang juga kurang bagus. Jadi kalau pengen warnanya jadi agak natural dan nggak bikin mata cepat lelah, mesti di-adjust dulu. Saya kalibrasi standar di 100 nits D65, ternyata hitamnya nggak mau ikutan turun. Masih nongkrong di 0,28 dan bikin kontrasnya jadi anjlok ke 342:1. Putihnya jadi lebih natural di 6500 Kelvin, tapi pada level gray 35% ke atas aja. Gamanya juga udah konsisten di 2,2 dengan gray balance yang juga bagus. Akurasi warna walaupun terlihat bagus, tapi tadi blacknya kurang hitam, jadi terukur deviasinya jauh, kontras rasio dan gamutnya juga kurang. Display latency cukup tinggi, 26 millisecond minimum dan 33 millisecond average. Buat yang sensitif, kamu akan bisa merasakan delay-nya. Untuk response time tercepat 7,4 millisecond dengan average 16 millisecond. Gambar bergerak udah pasti ghosting dan dengan refresh rate-nya yang cuma 60 Hz, cukup susah untuk bisa nangkep gambar UFO yang clear. Bagaimana dengan fitur touchscreen-nya? Untuk spek touchscreen monitor ini bisa mendeteksi 10 jari dan ternyata benar 10 jari bisa terdeteksi semua. Dan untuk fungsinya ya selayaknya touchscreen sih ya. Feel touch-nya sih
nggak ada masalah, normal-normal aja, kayak pegang HP gitu ya. Ya bisa, fungsinya juga nggak ada masalah. Terus selain dia bisa touch untuk monitornya langsung, dia juga bisa dibikin untuk mengontrol monitor utama. Cuma harus aspek rasionya sama. Jadi misalkan ini saya jadiin main display. Nah ini kalau saya klik di sini, itu dia akan ngeklik di monitor utama. Nah cuma kalau misalkan ini saya klik, nah ini nggak pas nih. Nah harus di sini baru bisa keluar Windows-nya. Padahal di sini kan dia tombolnya. Jadi karena memang letaknya nggak sama, jadi ya begitulah. Jadi kalau memang kamu pengen fungsikan touchscreen-nya ini sebagai pengontrol monitor utama, harus dengan aspek rasio yang sama. Dan udah, itu aja. Jadi gimana kesimpulannya? Bagus atau enggak? Ya kalau kita cuma ngelihat angka sih biasa aja gitu ya. Jadi harus kita bandingkan dengan monitor portable lain biar ketahuan standarnya angka segitu itu bagus atau jelek. UPerfect UTouch E7 ini kita compare dengan Asus ZenScreen MB169CK yang baru aja saya tes beberapa minggu lalu. Color gamut bedanya nggak terlalu jauh, sama-sama nggak sampai 100% sRGB. Jadi memang keduanya kurang cocok untuk dijadikan monitor desain. Display latency keduanya hampir mirip, sama-sama tinggi. Response time juga sama tingginya, jadi memang bukan kelas monitor gaming juga. Nangkap gambar bergerak, ya sama-sama susah karena refresh rate-nya cuma 60 Hz. Jadi boleh dibilang UPerfect UTouch E7 ini punya performance panel yang nggak terlalu jauh beda dibandingin Asus ZenScreen MB169CK, tapi dengan tambahan fitur touchscreen. Untuk harganya ini yang menarik karena ternyata nggak jauh beda juga, 1,8 jutaan. Jadi sekarang tinggal bingung mau pilih yang mana. Tapi kalau kamu sudah menentukan pilihan dan memang tertarik sama UPerfect, kamu bisa cek aja link di bagian bawah video ini untuk monitor ini dan juga beberapa monitor UPerfect lainnya. Siapa tahu ada yang cocok.